Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas jarak dua garis bersilangan ya. Nah, ini garis bersilangannya yaitu CE dengan FB ya, CE dengan FB maksudnya. Oke, sebelum saya bahas videonya, sebelum saya bahas videonya, silakan kalian subscribe kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendukung channel ini agar channel ini bisa terus berkembang membahas soal-soal matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar kemudian trik cepat ya. Saja pembahasannya, bila mana kalian suka dengan video kali ini. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Kalau kita lihat pertanyaannya, jarak CE ke FB ya. Jadi CE ini kalau kita lihat ada di bidang ACGE ya, ACGE. Sedangkan FB ada di bidang HDFB ya. Jadi ada di bidang HDFB. Kalau kita lihat ACGE dengan HDFB ini saling berpotongan tegak lurus ya. Ini saling berpotongan tegak lurus. Artinya kalau ini berpotongan tegak lurus pasti ada garis yang mewakili bidang ini sehingga garis di kedua bidangnya saling berpotongan tegak lurus. Jadi kalau kita lihat nih, ACGE, pada bidang ACGE ada AC dan pada bidang HDFB ada BD dan ini berpotongan tegak lurus. Jadi kalau ada kedua garis yang berpotongan tegak lurus dari masing-masing bidang, pasti kedua bidang ini saling berpotongan tegak lurus ya. Artinya cara mengerjakan jarak garis yang bersilangan ya dari kedua bidang yang saling tegak lurus itu caranya proyeksikan aja ya salah satu titik yaitu pada garis FB yaitu titik B ya. Kita ambil titik B. Nah, ini yang diambil adalah FB ya. Nah, kalau CE bagaimana? Bisa juga CE ya. Jadi yang diambil contoh ya, ambil titik. Jadi ini bebas ya titiknya, yang penting ada di garis FB. Ambil titik sembarang, misalkan sembarang, yaitu misalkan B ya, yaitu titik B. Nah, titik B dan gitu ya, dan proyeksikan. Nah, proyeksikan titik B. Nah, titik B ke apa? Ke bidang ya, ke bidang ACGE ya, ke bidang ACGE. Nah, ACG ya, boleh ACG. ACG menghasilkan B aksen misalkan. Menghasilkan B aksen. Maka jarak FB ke CE itu sama dengan jaraknya FB ke bidang yang memuat CE yaitu apa? ACGE gitu ya. ACGE, dan ini sama dengan jarak titik ke titik yaitu apa? BB aksen. Kalau kita lihat BB aksen itu ternyata setengahnya diagonal sisi ya. Nah, ini B, kalau B-nya di sini maka proyeksikan B ke bidang ACGE. Ini sama aja kita memproyeksikan B ke garis AC ya. Ini akan menjadi B aksen di sini. Ya. Nah, jadi BB aksen adalah D-nya. Jarak garis ke garis ya. Kalau kita lihat BB aksen ini setengahnya diagonal sisi ya.
Jadi setengahnya kali diagonal sisi. Ini sama dengan setengahnya ke apa? R akar 2. Jadi tengah R-nya 6 ya, jadi maka 2 di 3 akar 2 selesai. Ya, jadi jawabannya adalah 3 akar 2 ya. Jarak antara CE ke FB itu 3 akar 2 cm ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba latihan soal yang lain ya, latihan soal yang lain kita coba. Nah, ini ya. Jarak CE ke BD ya. CE ke BD. Nah, CE ini ada di bidang ACGE lagi nih ya. Jadi buat dulu bidangnya. Nah, itu ya. Jadi kalau kita lihat CE ini ada di bidang ACGE. Nah, kemudian BD. Nah, BD ada di bidang ABCD ya, ABCD. Nah, antara bidang ACGE dengan ABCD ini berpotongan tegak lurus ya. Nah, karena apa? Karena pada bidang ACGE ada AC, pada bidang ABCD ada BD, dan AC dan BD ini saling berpotongan tegak lurus, gitu ya. Saling berpotongan tegak lurus. Saling berpotongan tegak lurus. Nah, kalau digambarkan gini. Nah ya, ini saling berpotongan tegak lurus. Nah ini ya. Nah bagaimana nih kalau ada pertanyaan jarak CE ke BD gitu ya. CE nya dengan BD saling bersilangan gitu ya. Saling bersilangan. CE nya gini. CE ada di bidang ACGE, BD ada di bidang ABCD ya. Nah, kedua bidang ini saling berpotongan tegak lurus ya. Jadi pada ACGE itu ada AC, kemudian pada ABCD ada BD ya. Jadi di sini ada AC, di sini ada BD ya. Antara AC dan BD ini berpotongan tegak lurus ya. Makanya kedua bidang ACGE dan ABCD berpotongan tegak lurus karena ada garis pada ACGE dan ABCD yang berpotongan tegak lurus ya. Nah ini tegak lurus begini nih. Nah gitu ya. Setelah itu gimana? Cara untuk mencari jarak CE ke BD ya, kita ambil sembarang titik pada CE ya. Boleh sembarang titik pada BD, boleh pada CE, terserah ya, tapi kita ambil CE di sini ya. Jadi ambil sembarang titik pada CE sehingga didapatkan garis hubung CE ke BD terpendek gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa memilih titiknya sehingga bisa mendapatkan garis hubung antara CE dan BD terpendek. Ya. Nah, ini didapatkan titiknya di sini nih, ya.
Jadi ini kalau kita hubungkan nih, nah ini kan tegak lurus di sini ya. Nah, kalau kita lihat ini anggaplah R lah ya. R ke O. Nah, R ke O ini adalah ROC ini adalah segitiga siku-siku. Maka garis hubung terpendek pada segitiga siku-siku pasti begini nantinya. Nah, ini garis hubung terpendeknya nih. Ya. Jadi O ke O aksen. Nah, ya. Jadi didapatkan garisnya adalah pada CE adalah O ya. Sorry ini bukan O aksen, ini salah ya. O aja ya. Nah, ini O nanti diproyeksikan ke BD-nya akan jadi O aksen gitu. O aksen ya. Nah, jadi ini akan jadi O aksen. Nah, ini pasti yang terpendek ini ya. Jadi gimana nih nyari O aksen? Nah, jadi garis jarak ya, jarak itu D CE ke BD itu sama dengan jarak titik O kemana? Ke garis BD ya, ke garis BD. Ini sama aja OO aksen ya. Nah, gimana caranya menentukan OO aksen? Ya. Nah, cari aja dulu nih RO aksennya ya. RO aksennya bagaimana menggunakan kesebangunan ya. Kesebangunan. Atau boleh juga langsung ya O aksennya menggunakan kesebangunan, nggak masalah ini. Langsung aja bisa ya. Jadi kalau kita lihat di sini terbentuk segitiga EAC dan segitiga O aksen C. Ini sebangun ya dengan segitiga O aksen C. Sebangun. Nah, ini sama-sama segitiga siku-siku. Nah, kita bandingkan alas dengan alas, tinggi dengan tinggi. Misalkan alasnya untuk segitiga EAC adalah EA ya. Jadi alas itu biasanya yang terpendek aja yang kita pilih. Maka yang terpendek pada O aksen C adalah O aksen, karena itu adalah garis hubung terpendek ya. Terus ada O aksen C sisi miringnya ya. Untuk segitiga EAC sisi miringnya adalah EC. Kalau untuk segitiga O aksen C sisi miringnya adalah O aksen C ya. Tinggal bandingkan, EA nya adalah rusuknya adalah 6 ya. Rusuknya adalah 6. O aksen yang dicari EC nya diagonal ruang ya, rusuk akar 3. Nah, rusuknya adalah 6 ya, jadi 6 akar 3. O aksen C itu setengahnya diagonal sisi ya. Berarti setengahnya rusuk akar 2, rusuknya adalah 6, jadi 6 akar 2. Ya. Tinggal nanti ini coret aja ya. 6 coret. Tinggal kali silang ya, kali silang. Nah, jadi ini setengah akar 2 kali 6. O aksen kali akar 3 sama dengan setengah akar 2 dikali 6. Ini sama dengan O aksen sama dengan setengah kali akar 6 itu 3 akar 2 dibagi dengan akar 3. Rasionalkan dikali penyebut ya. Penyebutnya akar 3 berarti semuanya kali akar 3. Bawah kali akar 3, atas kali akar 3. Maka O aksen sama dengan 3 akar 2 kali akar 3 akar 6 akar 3 kali akar 3 ya. 3 bagi 3 habis sisa akar 6. Jadi jawabannya adalah akar 6. Ketemu ya. Jadi jarak CE ke BD atau O aksen adalah akar 6 cm ya. Oke. Bila mana kalian suka dengan pembahasan video kali ini, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya ya. Selamat belajar.